Minggu ini. Halo semuanya, selamat sore. Ketemu lagi sama aku, kita praktikum lagi ya hari ini. Dan hari ini tuh kita bakal membahas materi di pasal 22, 23 sama PPH final 4 ayat 2. Sebelum kita mulai praktikum hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Seperti biasa, kalau misalkan nanti dari kalian ada yang mau nanya, boleh. Kalau misalkan nanyanya di tengah-tengah penjelasan aku, itu boleh chat aja di room chat Zoom-nya. Nanti aku bakal jawab di akhir setelah aku ngejelasin semua materinya ya. Aku mulai aja. Jadi, untuk yang pertama, ini aku mau ngasih lihat. Nah, terkait pembahasan pajak penghasilan PPH 22, 23, dan 4 ayat 2 itu, teman-teman bakal kenal adanya istilah pemotongan dan pemungutan. Terus ada istilah pemotong atau pemungut dan dipotong atau dipungut. Kalau misalkan di PPH pasal 21 kemarin kan kita hanya mengenal istilah PPH 21 terutang dipotong gitu ya. Kita cuma kenal pemotongan, tapi karena ada PPH 22, sekarang kita bakal kenal ada yang namanya juga pemungutan. Nah, terus harus tahu dulu kan, perbedaannya itu sebenarnya apa sih? Ini aku mau pakai annotate aja, kita spotlight. Nah, yang pertama, perbedaan mengenai pemotongan dan pemungutan itu sebenarnya konsepnya itu dia sama aja ya. Dia itu penarikan pajak untuk konsepnya sendiri. Cuma yang menjadi pembeda adalah kalau misalkan pemotongan itu kan kita lihat definisinya merupakan memotong sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan, di mana memotong sejumlah pajak yang terutang ini dia akan mengurangi. Contoh, misalkan penghasilan aku tuh harusnya 10 juta, tapi karena penghasilan aku itu dipotong oleh pihak pemotongnya, maka penghasilan 10 juta itu akan berkurang. Misalkan pajak terutangnya itu 500.000 yang dipotong, berarti penghasilan yang aku terima akan sebesar 9.500.000 gitu. Kalau misalkan pemungutan, dia itu memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Dia itu akan menambah nilai yang harus dibayarkan oleh si pemberi penghasilannya, kayak gitu. Kayaknya kurang dapat pembedanya. Intinya perbedaan dari pemotongan sama pemungutan itu yang pertama, kalau ciri bedanya banget ya, pemotongan itu untuk PPH pasal 21, 23, 25, dan 26. Nah, dan juga 4 ayat 2. Kalau misalkan pemungutan ini tuh untuk PPH pasal 22, PPN, dan PPNBM. Kalian juga kan sering dengar ya, PPN dipungut gitu, memungut PPN. Nah, karena PPN itu masuk ke pemungutan. Nah, sekarang kita kasih contoh tadi penghasilan. Kalau misalnya PPH 21 kan dia masuknya pemotongan kan. Makanya penghasilan yang diterimanya itu dia akan berkurang karena ada pemotongan pajak yang terutangnya di dalamnya. Kalau misalkan pemungutan, kita kasih contoh yang kalian udah belajar tuh di hukum pajak kan PPN ya, memungut PPN, di mana kalau misalkan harga barangnya itu 10 juta, tapi di dalamnya itu harus ada PPN di dalamnya misalkan 1 juta gitu. Nilai yang harus dibayarnya itu kan jadi nambah kan, 11 juta kayak gitu. Jadi yang menjadi pembeda adalah kalau misalnya memotong itu dia mengurangi dari jumlah pajak terutang kita. Kalau memungut, dia itu akan menambah yang harus dibayar dari nilai dasarnya gitu. Terus kalau misalkan pemotong atau pemungut dan yang dipotong atau dipungut ini tuh merupakan pihaknya. Kalau misalkan tadi kan prosesnya, proses penarikan pajaknya, pemotongan dan pemungutan tuh. Kalau misalkan pemotong, pemungut, dan yang dipotong dan dipungut itu merupakan pihaknya. Kalau misalkan pemotong atau pemungut merupakan badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang berkewajiban untuk memotong atau memungut, kemudian dia juga harus menyetor dan melaporkan pajak terutang.
Contoh kayak misalkan yang PPh 21 yang kita kerjain kemarin, perusahaan itu menjadi pihak yang memotong kan, maka dia itu akan memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan juga, sama kayak yang administrasi PPh 21 yang kemarin kalian lakuin juga. Itu kan kalian harus menyetor dan melaporkan juga kan, makanya ngisi SPT. Nah, kalau misalkan yang dipotong atau dipungut itu pihak yang pada penghasilannya dikenakan pemungutan atau pemotongan pajak. Kalau misalkan ngambil contoh dari PPh 21 kemarin, pihak yang dipotongnya itu merupakan pegawai karena atas penghasilan yang diterimanya itu dia dikenakan pemotongan pajak kayak gitu. Sampai sini masih aman konsep antara pemotongan dan pemungutan? Kalau aman bisa aku lanjut ke next slide atau enggak? Oke. Kalau gitu aku lanjut ke materi mengenai PPh pasal 22. Kita lihat dulu definisinya di sini. PPh pasal 22 itu merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Nah, tadi kan aku sempat bilang ya, sebetulnya pemungutan itu untuk PPh pasal 22 aja, tapi di sini ada definisi yang pemotongan. Karena untuk PPh pasal 22 ini ada pengecualian. Sebetulnya kan yang berkewajiban untuk melakukan pemungutan itu adalah penerima penghasilan ya, penerima penghasilan. Tapi untuk PPh 22 ada pengecualian. Untuk badan pemerintah, bendaharawan pemerintah, dia itu diperbolehkan dan ditunjuk untuk memungut si PPh pasal 22-nya kayak gitu. Jadi berkebalikan gitu. Padahal kalau misalkan nih badan A PTA melakukan penjualan barang kepada Pemda Karawang misalkan, yang harusnya memungut PPh pasal 22 kalau misalkan dari definisi kan itu harusnya si PTA-nya kan, tapi karena alur penjualannya itu dengan pemerintah, dengan bendaharawan pemerintah, maka di situ yang akan memungut PPh pasal 22 itu pemerintah kayak gitu, si pemberi penghasilannya, bukan penerima penghasilannya kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian masih mau cari lebih lanjut nih mengenai si PPh pasal 22 ini gimana aja, kalian bisa lihat di Peraturan Menteri Keuangan yang 34 atau PMK 010/2017 mengenai pemungutan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya PPh 22 itu pemajakan atas apa? Pemajakan atas kegiatan perdagangan barang kayak gitu. Perdagangan barangnya itu di dalam negeri ataupun luar negeri, impor ekspor kayak gitu. Aku next slide. Nah, di sini aku punya subjek pajak dari PPh pasal 22. Yang pertama itu ada badan usaha meliputi industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang masuk ke dalam industri ini, kelima industri ini, dia akan menjadi subjek pajak yang memungut PPh pasal 22. Terus ada juga nih agen tunggal pemegang merek. Nah, yang dimaksud agen tunggal pemegang merek tuh contohnya kayak ini loh, ATPM Honda Motor atau enggak Daihatsu. Sebenarnya kan yang produsen utamanya bukan mereka kan, maksudnya nggak ada di Indonesia gitu, bukan perusahaan itu, tapi karena mereka itu merupakan agen tunggal pemegang merek, yang mana mereka bertujuan untuk memasarkan ke konsumen terkait produknya kayak gitu. Nah, mereka itu akan menjadi subjek pajak yang memungut PPh pasal 22 atas penjualan penyerahan barangnya kayak gitu. Terus ada juga nih produsen atau importir terkait bahan bakar minyak. Nah, ini tuh dia akan menjadi subjek pajak yang memungut PPh pasal 22 juga. Terus ada badan usaha dalam bidang usaha industri baja atau merupakan industri hulu yang termasuk yang terintegrasi antara hulu dan hilir. Di sini tuh maksudnya
Kalau misalkan perusahaan tersebut masuk ke dalam industri baja, maka dia akan menjadi subjek PPh pasal 22, intinya gitu. Dan yang terakhir itu ada pedagang pengumpul. Pengumpul hasil hutan, perkebunan, pertanian. Maksud dari pedagang pengumpul ini dia misalkan ada satu perusahaan di mana dia yang mengumpulkan hasil barang yang berkaitan dengan perhutanan, perkebunan, pertanian. Nah, dia itu akan menjadi subjek pajak dari pemungutan PPh pasal 22 kayak gitu. Jadi kelima industri ini ya. Enggak sih, di sini ada industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, itu ATPM. Pokoknya kalian harus diteliti dulu dia itu masuknya ke industri apa kayak gitu. Karena berbeda industri nanti juga dia akan berbeda tarif. Karena kebetulan di PPh pasal 22 ini kalian akan mengenal banyak sekali tarif karena beda industri dia akan beda juga nih perlakuan dan tarifnya kayak gitu. Aku lanjut. Nah, di sini aku punya pihak pemungut. Kalau tadi kan subjek pajak dari PPh pasal 22 ya. Nah, sekarang aku punya pihak pemungut dari PPh pasal 22. Yang pertama itu aku punya Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai. Pokoknya kalau misalkan pihak ini dia itu kegiatan utamanya berkaitan dengan pemungutan atas penyerahan barang impor barang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada objek PPh 22 atas impor barang, pasti dia akan dipungutnya oleh Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai kayak gitu. Lalu di sini ada badan usaha tertentu. Badan usaha tertentu dia itu akan memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha di bidang lain tuh kayak tadi yang semen, kertas, baja, farmasi gitu. Terus ada juga wajib pajak badan tertentu. Nah, wajib pajak badan tertentu ini merupakan wajib pajak yang berkewajiban untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Contoh barang yang tergolong sangat mewah tuh kayak kapal pesiar, apartemen. Nah, itu akan PPh pasal 22-nya akan dipungut oleh wajib pajak badan tertentu kayak gitu. Terus di sini kita mulai masuk ke tarif dan objek pemungutan dari PPh pasal 22. Kayak yang aku bilang tadi, dia PPh 22 tuh banyak banget tarifnya. Jadi mau nggak mau sebetulnya biar kalian tahu, oh si ini tuh ternyata tarifnya segini loh, oh yang ini segini loh. Kalian memang harus bukan menghafal sih, lebih sering aja latihan soal biar kalian tuh aware, oh udah biasa gitu, oh ini tarifnya ini gitu. Yang pertama, tarif dari objek pajak yang dipungut oleh Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai. Tadi kan aku udah bilang ya, kalau Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai itu berkaitan dengan penyerahan barang atas objek impor. Nah, di sini juga ada API dan non-API. Kalau misalkan yang prequiz Senin kemarin, sempat aku tanya ya, singkatan dari API dan non-API itu gimana gitu. Sebetulnya API itu merupakan singkatan dari angka pengenal importir. Nah, kalau misalkan nih ada perusahaan yang dia tuh memang sering gitu kegiatan utamanya tuh ngimpor barang terus gitu. Nah, itu tuh akan lebih menguntungkan kalau misalkan dia memiliki angka pengenal importir. Kenapa? Karena persenan tarif yang dikenakan pun dia lebih kecil dibandingkan perusahaan tersebut tidak mendaftarkan dirinya sebagai API gitu. Dia akan dikenakan tarif sebesar 7,5%. Jadi misalkan nih perusahaan A sama perusahaan B yang punya API itu cuma perusahaan A doang nih, PT A doang, PT B enggak. Walaupun impornya tuh barang yang sama, tapi kalau misalkan yang satu API dan yang satu non API, dia akan terkena tarif yang berbeda kayak gitu. Yang satu 2,5%, yang satu 7,5% kayak gitu. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Kalau misalkan impor terkait kedelai, gandum, dan tepung terigu, mau dia punya API, mau dia punya non-API, tarif yang dikenakan akan sebesar 0,5%, kayak gitu.
Nah, terus kan kita harus tahu nih dasar pengenaan pajak dari PPh 22 atas impor tuh apa sih? Kita kita ngenain pajaknya tuh ke apa? Ke nilai apa? Nah, DPP-nya itu merupakan nilai impor. Yang mana nilai impor itu didefinisikan sebagai nilai berupa uang yang menjadi dasar pemungutan PPh 22 atas impor kayak gitu. Dan di dalamnya itu termasuk cost, harga dari barang impornya, terus ada insurance dari asuransinya, terus ada freight atau biaya angkut. Kalian udah kenal kan istilah freight itu? Ada freight, terus ada juga bea masuk, terus ada bea masuk tambahan juga kalau misalkan ada, dan pungutan lain yang memang dikenakan oleh si importirnya gitu. Nah, kalau misalkan yang untuk PPh 22 impor itu, terus kita masuk ke PPh 22 yang dipungut oleh bendahara pemerintah. Dipungut oleh bendahara pemerintah. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada harga jual lebih dari 2 juta. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalkan transaksi perdagangan barang yang dilakukan dengan pemerintah sebetulnya akan dikenakan PPh pasal 22 dengan syarat transaksinya itu di atas 2 juta. Kalau misalkan transaksinya di bawah 2 juta, dia nggak akan dikenakan PPh pasal 22, tapi dia akan dikenakan PPN aja palingan. Nah, kalau misalkan transaksinya di atas 2 juta ya nominalnya, dia akan dikenakan tarif PPh 22 sebesar 1,5%, kayak gitu. Terus yang menjadi DPP-nya itu adalah harga jual dari barang tersebut. Misalkan PTA dia itu melakukan pengadaan barang kepada pemerintah Kabupaten Karawang sebesar 50 juta, tidak termasuk PPN. Nah, maka 50 juta itu akan menjadi dasar pengenaan pajak dari PPh 22-nya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan termasuk PPN gitu, 50 juta, nah si PPN itu harus dikeluarin dulu. Kita nggak bisa nih 1,5% dikaliin ke 50 juta, karena si DPP-nya sendiri pun kan dia tidak termasuk PPN, kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada PPh pasal 22 yang dipungut oleh badan usaha bidang tertentu. Yang mana di sini itu ada kalau misalkan penjualan mengenai emas batangan, dia itu akan dikenakan tarif sebesar 0,45%, terus ada pembelian batu bara, logam dan mineral bukan logam, lalu ada pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Ini tuh masuk ke yang pengumpul tadi. Nah, ini tuh akan dipungut oleh badan usaha bidang tertentu. Jadi bukan oleh pemerintah, bukan oleh Bank Devisa atau Dirjen Bea Cukai gitu. Kalau tarifnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Terus yang akan menjadi DPP-nya itu sama aja kayak yang ke bendahara pemerintah tadi. Yang menjadi DPP-nya itu adalah harga jual atau harga beli, tapi exclude PPN. Kayak gitu. Aku lanjut dulu, aman sampai sini? Kalau aman aku lanjut ya. Nah, di sini ada dipungut oleh badan usaha bidang tertentu. Lanjutan dari yang tadi. Terkait penjualan dari BBM. Nah, kalau misalkan ada yang namanya dua kategori ya, ada Pertamina dan non-Pertamina. Kalau misalkan yang Pertamina itu dia tarifnya 0,25% dan non-Pertamina itu dia 0,3%. DPP-nya masih sama seperti yang tadi, harga jualnya itu tidak termasuk dengan PPN. Lalu ada industri tertentu. Ini kelima industri yang tadi aku sebutin, dia akan menjadi subjek pajak dari PPh pasal 22. Bisa dilihat juga kalau untuk tarifnya sendiri, dan DPP-nya itu merupakan dasar pengenaan PPN. Maksudnya adalah DPP dari si PPh 22 ini sama dengan DPP PPN-nya, kayak gitu. Terus ada juga mengenai penjualan atas barang sangat mewah, kayak yang tadi kan aku ngasih contoh ya, ada kapal pesiar, apartemen nih. Nih bisa dilihat, kalau misalnya pesawat pribadi yang memiliki harga jual di atas 20
miliar, dia itu akan dikategorikan sebagai barang sangat mewah. Yang mana berarti dia itu harus dikenakan atau dipungut PPh pasal 22 kayak gitu. Bisa dilihat ini ada 5 syaratnya. Terus yang menjadi DPP-nya juga adalah harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Jadi paling aku mau highlight aja sih buat kalian, biar kalian tuh nanti pada saat menghitung PPh pasal 22 nggak salah. Pokoknya pada saat kalian mencari dasar pengenaan pajak atas suatu transaksi, itu PPN-nya tuh harus dikeluarin dulu. Jangan sampai kalian menghitung DPP yang padahal di dalamnya tuh ada PPN. Nah, itu nggak bisa, karena PPN itu harus dikeluarkan. Kayak gitu. Aku lanjut. Nah, di sini ada perhitungan nilai impor yang tadi aku bilang, CIF. Kalau misalkan transaksi atas impor itu kan yang jadi dasar pengenaan pajaknya nilai impor. Yang mana kita harus tahu dulu nih nilai impor itu berapa sebenarnya di dalamnya tuh kandungannya apa aja gitu. Nah, untuk mencari nilai impor kita harus menambahkan dulu nih cost-nya berapa, insurance-nya berapa, freight-nya berapa. Nanti kalau misalkan si CIF ini udah ketemu, biasanya kan kalau misalkan transaksi impor itu dia dalam mata uang lain ya, mata uang asing maksudnya. Nah, kalau misalkan udah ketemu CIF, kita konversikan dulu kemana, ke kurs Menteri Keuangan. Jangan sampai kurs BI gitu. Kalau misalkan kurs BI, dia itu masuknya ke untuk mencari perhitungan HPP dan beban. Ini berkaitan dengan nanti rekonsiliasi fiskal. Tapi itu materi nanti dan agak pusing juga kalau misalkan aku jelasin konsepnya sekarang, tapi perlu diketahui aja dulu kalau misalnya ngitung CIF pakainya kurs Menke. Nanti kalau misalkan udah ada nih kurs Menke-nya berapa, ya udah tinggal kalian aja. Terus kalau misalkan ada bea masuk dan bea masuk tambahan serta pungutan lain, itu juga kita tambahkan. Nah, nanti kita ketemu nih nilai impornya itu berapa, kayak gitu. Jadi nilai impor tuh kalian nggak semata-mata kalau misalkan di soal ya, nggak semata-mata langsung nilai impornya segini, nanti tinggal kalian aja PPh pasal 22 tarifnya berapa, nggak gitu. Biasanya kalau misalkan untuk nyari transaksi impor, kalian harus nyari dulu nih perhitungan cost, insurance, freight, gitu-gitunya. Nah, di sini kan ada nih penggunaan kurs. Kalau misalkan kurs BI dia itu untuk HPP dan beban, kalau misalkan kurs Menke dia digunakan untuk transaksi impor dan perhitungan pajak. Kayak gitu. Lalu, nah di sini aku juga mau ngasih tahu karena kita ada pandemi COVID yang mana aku juga udah sempat ngasih tahu ke kalian terkait insentif. Kemarin kan PPh 21 ada tuh insentif DTP yang ditanggung pemerintah. Nah, PPh pasal 22 juga dia punya insentif. Dia itu tertuang dalam PMK 44, PM 03 2020 tentang insentif pajak PPh pasal 22 untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona, yaitu pengusaha di bidang industri tertentu pada perusahaan KITE atau kemudahan impor tujuan ekspor dan perusahaan di kawasan berikat gitu. Nah, di sini aku ada definisi dari perusahaan KITE bisa dilihat merupakan badan usaha yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan mendapat fasilitas KITE sesuai perundang-undangan kepabeanan. Jadi nggak semata-mata semua perusahaan itu merupakan perusahaan KITE ya, tapi dia itu harus ditetapkan dulu dan dilihat persyaratannya itu emang capable nggak untuk menjadi perusahaan KITE gitu. Terus ada juga kawasan berikat. Yang dimaksud kawasan berikat itu merupakan tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan atau barang dari tempat lain dalam daerah pabean sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai sesuai peraturan perundangan. Contohnya Batam, kalian tahu kan harga-harga di sana tuh murah gitu kan. Karena Batam itu termasuk ke dalam kawasan yang berikat gitu. Terus aku next. Nah, di sini ada persyaratan insentif. Tadi kan untuk menjadi perusahaan yang mendapat fasilitas KITE itu harus memenuhi syarat kan. Nah, persyaratannya itu ini bisa dilihat sendiri. Sebenarnya ini lebih ke formalitas persyaratan hukumnya aja sih. Dia tuh harus punya kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU.
terus udah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, terus udah dapat izin juga nih, izin penyelenggaraan kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB gitu. Ini sebenarnya aware aja sih buat kalian karena kan untuk belajar pajak kita harus tahu juga ya peraturan terupdate gitu. Nah, di sini aku punya contoh soal. Masuk ke contoh soal tahun 2019. Tahun 2019 misalkan PT Ariana mengimpor mesin dari Amerika Serikat dengan harga faktur 140.000. Di mana ini tuh akan menjadi cost-nya, ya enggak? Dan sudah memiliki API. Nah, berarti dia akan dikenakan tarif yang lebih rendah, ya enggak? Karena punya angka pengenal importir. Kemudian ada keterangan juga biaya asuransi atau insurance dan biaya pengangkutan atau freight kapal untuk masuk ke Indonesia berturut-turut sebesar 700 dan 14.000. Berarti di sini kita udah punya 3 informasi nih. Cost-nya 140.000, insurance-nya 700, terus freight-nya itu 14.000. Lalu ada juga nih bea masuk sebesar 5% dari CIF. Nah, berarti kita harus nyari dulu kan CIF, baru kita bisa nyari si bea masuknya itu berapa. Terus dari impor barang ini dikenakan PPN dan PPNBM sebesar 25%. Ini kalian bacanya jangan PPN dan PPNBM seakan-akan dua-duanya 25% ya, karena PPN itu kan dia 10%. Yang 25% ini untuk PPNBM-nya. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah 13.000 per dolar. Sedangkan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 14.000 per dolar. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung PPh pasal 22. Langkah pertama, kalian harus nyari dulu nilai impornya berapa. Untuk mencari nilai impor, kita cari dulu nih CIF-nya berapa gitu. Tadi aku udah bilang cost-nya itu 140.000, insurance-nya itu 700, freight-nya itu 14.000. Kita tambahin. Ketemulah, oh CIF-nya itu sebesar 154.700. Karena di sini masih dalam bentuk mata uang asing, bukan rupiah, kita harus konversikan ke kurs Menteri Keuangan sebesar 13.000. Berarti kita kalikan kan dengan 13.000, ketemulah oh ternyata CIF-nya itu 2 miliar, 2,11 miliar. Nah, terus jangan lupa tadi kita punya informasi mengenai bea masuk nih. Bea masuk sebesar 5% dari CIF. Berarti kita kalikan 5% dari 2,11 miliar ini. Ketemulah, oh bea masuknya itu 100 juta. 100.555.000. Ketemu deh nilai impornya jadinya berapa. CIF ditambahin sama bea masuk. Oh ternyata si nilai impornya itu sebesar segini gitu. Karena kita udah punya nilai impor, yang mana nilai impor itu menjadi dasar pengenaan pajaknya dari PPh pasal 22, berarti kita udah bisa nih ngitung. Tinggal kita cari dulu nih tarif untuk PPh 22 impor yang API itu berapa? Oh 2,5%. Ya udah tinggal kita kaliin aja gitu. Sebenarnya konsepnya gitu. Pokoknya pada saat kalian menghitung PPh 22 atas impor, yang harus kalian perhatiin dulu DPP-nya itu apa. Kalau DPP-nya kalian udah tahu, oh nilai impor. Untuk mencari nilai impor itu gimana step-nya? Oh kalian udah tahu nih step-nya. Kalau misalkan udah ketemu nilai impornya, tinggal kalian kalikan dengan tarif. Tarifnya itu berapa? Kayak gitu. Kalau misalkan transaksinya impor-imporan kayak gini, kalian harus analisa dulu punya API atau enggak gitu. Terus tadi kan dibilang juga dari impor barang ini dikenakan PPN dan PPNBM. Dan kalian harus tahu juga PPN itu tarifnya akan selalu 10%. Yaudah kita tinggal kalikan 10% ini dengan apa? Dengan nilai impornya. Karena nilai impor ini kan yang menjadi DPP kan. Walaupun perhitungannya itu untuk PPN dan PPNBM, tapi DPP-nya itu atas transaksi impor tetaplah nilai impor gitu. Kita kalikan dengan 10% dan untuk mencari PPNBM pun kita kalikan dengan tarif yang ditetapkan. Tarifnya 25% kayak gitu. Terus, nah di sini aku punya jurnal. Karena kalian anak akuntansi, kalian harus juga aware sama bagaimana pencatatan atau pengakuan atas transaksi yang tadi. Kita akan si PT Ariana, karena tadi dia kan pihak pembeli ya jatuhnya, dia itu menjadi pihak pembeli karena dia itu mengimpor barang.
maka dia akan memiliki persediaan kan. Dia itu akan mengakui persediaan sebesar berapa? Sebesar nilai impornya. Nih, 2,111. Nih, 2,11 juga kan. Kemudian dia akan mengakui juga apa? Mengakui PPh pasal 22 yang dibayar di muka. Kenapa dia mengakuinya dibayar di muka? Karena dia itu kan dipungut ya, dipungut PPh 22 gitu. Yang menyetorkan dan melaporkan tuh bukan si PT Ariana, tapi pihak pemungutnya. Di sini tuh berarti Bank Devisa dan Bea Cukai kayak gitu. Kemudian jangan lupa, karena dia ini di dalamnya ada transaksi mengenai PPN dan PPNBM dan posisinya PT Ariana ini sebagai pembeli, maka dia harus mengakui adanya PPN masukan. Kita udah pernah belajar di BBLOK juga waktu materi hukum pajak terkait PPN masukan dan PPN keluaran. Nah, kita harus mengakui ada pemungutan PPN sebesar 211 juta. Nih, kita debit PPN masukan, lalu kita debit juga PPN BM-nya itu berapa, baru nanti ketemu deh kas yang harus kita bayarkan itu berapa kayak gitu. Jadi walaupun persediaan kita 2111, kas yang kita keluarkan nggak akan sebesar segini gitu. Kalau misalkan tanpa unsur pajak ya di dalamnya, kalian belajar akuntansi keuangan doang, kalian pasti akan mengakui persediaan to cash aja udah gitu kan, sebesar segini nih, sebesar persediaan yang kita dapat. Tapi faktanya karena ada pajak di dalamnya, PPh 22, PPN dan PPNBM, maka kas yang kita keluarkan pun akan bertambah gitu, nggak sebesar nilai dari persediaannya gitu. Aku lanjut. Di sini aku juga punya contoh soal nih dari PPh 22 itu mengenai transaksi perdagangan barang ke pemerintah, nih, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Jadi di sini PT Anderson menjadi pemasok ATK untuk Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Kemudian penyerahan barangnya itu senilai 11 juta, sudah termasuk PPN. Berarti kita harus nyari nih PPh 22 yang dipungut sama si bendaharawan pemerintahnya ini berapa. Terus tadi kan kita udah tahu nih DPP-nya itu adalah harga jual exclude PPN. Berarti kita harus mengeluarkan dulu nih PPN dari si nilai 11 juta ini. Perhitungannya adalah 100 per 110 dikalikan dengan 11 juta ini. Ketemulah 10 juta. Nah, berarti di sini kita bisa nyari si DPP-nya itu sebetulnya 10 juta aja. Nah, 1 jutanya itu adalah PPN-nya. Nih, kalau misalkan kita buktikan, kita ilangin nih nilai termasuk PPN-nya. 10 juta itu DPP, PPN-nya itu 10% dari 10 juta, 1 juta kan. Nilainya tetap deh 11 juta, sama. Gitu. Jadi harus dikeluarin. Caranya gampang, kalian tinggal 100 per 110. Kalau misalkan udah ketemu DPP-nya berapa, tinggal dikalikan dengan tarif deh. 1,5%, ketemu DPP pasal 22 yang dipungutnya sebesar 150.000. Dan di sini yang menjadi pihak pemungut dari PPh pasal 22 itu merupakan pemberi penghasilannya nih, karena dia dikecualikan kan tadi. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan ya. Dan yang dipungutnya itu merupakan PT Anderson kayak gitu. Pokoknya aku mau ngasih ini lagi deh, konsep sekali lagi. Kalau misalkan PPh pasal 22 tuh kalian harus memperhatikan DPP. Kalau udah tahu DPP, kalian harus tahu tarif berapa gitu. Tinggal kali deh DPP kali tarif. Sebenarnya gitu doang, guys. Lanjut. Nah, ini untuk pencatatan ya. PT Anderson di sini sebagai pihak yang dipungut, dia akan mengakui pemasukan nih, cash sebesar 9850. Kak, kenapa cashnya 9850? Padahal harga jualnya aja tadi 10 juta gitu. Karena si cashnya ini kan dia ada PPh pasal 22 yang dipungut kan di dalamnya. Dan dia itu akan mengurangi kas. Jadi 9850 deh, karena 10 juta dikurangi 150 kayak gitu nih. Makanya dia di sini akan mengakui PPh pasal 22 yang dibayar di muka. Karena yang membayarkan dan melaporkan itu bukan si PT Anderson, tapi si dinasnya, bendaharawan pemerintahnya. Kemudian jangan lupa juga ada unsur
PPN yang dipungut di dalamnya, yaitu sebesar 1 juta. Terus kita akan mengakui penjualan itu harus sebesar nilai yang fakta transaksinya ya, sebesar, jangan sampai kalian penjualan di sini 9850 karena kas yang keluarnya 9850, nggak kayak gitu. Terus di sini kita juga akan mengakui adanya PPN keluaran karena di sini PT Anderson itu sebagai pihak penjual yang mana dia akan mengakui adanya PPN keluaran gitu. Terus kalau untuk si Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang mana dia sebagai pihak pemungut, dia itu akan mengakui persediaan sebesar 10 juta karena dia kan pembeli nih, dia dapat ATK kan. ATK akan diakui sebagai persediaan sama dia. Sebesar 10 juta. Kemudian karena dia itu membeli barang dan di dalamnya ada PPN, makanya dia harus mengakui adanya PPN masukan kayak gitu sebesar 1 juta dan dia akan mengeluarkan kas sebesar 9850 kayak gitu karena di dalamnya itu kan ada PPh pasal 22 yang dipungut oleh si bendaharawan pemerintahnya ini dan kita akan mengakui PPh pasal 22 terutang dan PPN terutang kayak gitu. Aku mau ngasih informasi juga kalau untuk bendaharawan pemerintah itu terkait PPh pasal 22 dan PPN, dia yang akan memungut si transaksi dari pajak tersebut gitu. Jadi bukan si PT yang penjualnya, tapi si bendaharawan pemerintahnya gitu. Khusus untuk transaksi dengan Pemda kayak gitu ya. Maksudnya badan pemerintah. Terus, nah kita masuk ke PPh pasal 23. Untuk PPh pasal 23 itu kita bisa lihat definisinya merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Karena di pasal 21 pun kita pernah menghitung adanya kayak jasa konsultan, jasa notaris gitu-gitu kan. Nah, terkait jasa-jasa yang selain dipotong oleh PPh pasal 21, dia itu akan dikenakan oleh PPh pasal 23 kayak gitu. Nah, di sini ada pihak pemotong. Pihak pemotongnya itu yang pertama ada badan pemerintah, ada subjek pajak badan dalam negeri, ada penyelenggara kegiatan, kemudian ada bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, dan wajib pajak dalam negeri tertentu yang memang ditunjuk oleh kepala KPP. Gitu. Nah, ini untuk pihak pemotongnya. Cukup jelas ya kalau untuk pihak pemotongnya. Terus kita masuk ke tarif dan dasar pemotongan. Nah, di sini pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tuh dia tuh netepin nih kalau misalkan tarif dan dasar pemotongan PPh 23 itu ada dua. Yang pertama 15% dan yang kedua itu 2%. Untuk yang 15% ini hanya dikhususkan untuk transaksi terkait bunga yang masuk ke premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, kemudian transaksi terkait royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenis lainnya yang telah dipotong PPh pasal 21. Itu akan dikenakan tarif sebesar 5%. Tapi kalau misalkan terkait sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang dipotong PPh pasal 21, dia itu akan dikenakan tarif sebesar 2% kayak gitu. Jadi untuk menganalisa PPh pasal 23 itu yang harus kalian aware itu pertama, kalian harus tahu transaksi itu tuh transaksi apa gitu. Kalau misalkan udah tahu nih, oh transaksinya ini, analisa selanjutnya kalian harus menentukan dia masuk ke tarif 15% atau tarif yang 2% kayak gitu. Nah, di sini aku langsung masuk ke contoh soal karena dia itu penentuan tarifnya cuma 2 ya, simple gitu kalau PPh 23. Di sini tanggal 2 Agustus 2019 PT Royal membayar royalti kepada Zendaya. Royalti di sini berarti kan ini ya, dia menjadi objek pajak dari PPh 23 kepada Zendaya sebagai penulis buku sebesar 48 juta.
Kemudian 11 November 2019 si PT Royal ini membayar KAP Angkasa untuk menjadi audit eksternal di perusahaannya dengan imbalan sebesar 80 juta. Audit eksternal ini sehubungan dengan nih jasa konsultan. Terus keduanya dibayar secara tunai dan kita diminta untuk menghitung besarnya PPh 23 serta menganalisa siapa yang menjadi pihak pemotong dan pihak yang dipotong kayak gitu. Nah, atas yang transaksi royalti tadi kita bisa lihat DPP-nya itu kan sebesar 48 juta ya, dan royalti itu tadi masuk ke persenan yang 15 kan. Ya udah tinggal kita kaliin tarif kali DPP-nya, brutonya ya. Kali brutonya ketemu deh PPh pasal 23 atas royalti sebesar 7,2 juta. Lalu untuk jasa akuntan DPP-nya itu tadi berapa? 80 juta kan. 80 juta ini dikalikan dengan tarifnya berapa? Tarifnya sebesar 2% karena dia itu masuknya yang jasa konsultan. Maka ketemulah PPh pasal 23 itu 1,6 juta kayak gitu. Nah, terus kita bisa lihat nih atas transaksi yang royalti yang menjadi pihak pemotong itu adalah PT Royal dan yang menjadi pihak yang dipotong itu Zendaya. Kenapa? Karena si PT Royal ini kan pihaknya sebagai pemberi penghasilan kan. Tadi kan aku udah sempat bilang, yang menjadi pihak pemotong itu adalah pihak pemberi penghasilan, yang menjadi pihak pemungut itu merupakan penerima penghasilan. Berarti di sini kita harus lihat nih analisa untuk mengetahui siapa yang pemotong dan dipotong tuh kita lihat yang ngasih penghasilannya siapa, yang bayarnya siapa gitu. Terus atas jasa konsultan di sini yang menjadi pihak pemotong itu adalah PT Royal juga dan pihak yang dipotong itu merupakan PT Angkasa gitu. Karena di sini PT Royal kan menjadi pihak yang pemberi penghasilan kayak gitu. Lanjut, nah di sini aku punya jurnalnya juga. Untuk jurnalnya si PT Royal ini pada saat dia membayar fee-nya ini berkaitan dengan jasa konsultan tadi ya. Yang 80 juta, dia akan mengakui adanya beban jasa sebesar 80 juta, dan kalau misalkan kita ekskludin dulu nih, kita keluarin dulu unsur PPh-nya, kita akan mengakui cash sebesar 80 juta kan harusnya. Tapi karena di dalamnya itu ada PPh 23 terutang, maka dia akan mengurangi cash yang ada kan. Makanya cash yang dia keluarkan pun tidak akan sebesar 80 juta, tapi 80 juta dikurangi dengan PPh 23 terutangnya. Terus nanti pada saat dia menyetorkan pajaknya nih ke KPP, maka dia akan mendebit PPh 23 terutang terhadap cash sebesar 1,6 juta gitu. Ini perlakuannya masih sama kayak yang waktu kalian ngejurnal PPh pasal 21. Lalu di sini KAP Angkasa akan mencatat jurnal sebesar 79,4 juta cash dari debit. Kemudian dia juga akan mendebit PPh 23 dibayar di muka, karena yang memotongnya itu bukan si KAP Angkasa ya, karena dia itu sebagai pemotong, pihak yang dipotong. Dan dia akan mengakui pendapatan sebesar 80 juta. Gitu, karena ada unsur pajak nih di dalamnya, jadi kalian harus mulai main lagi logikanya, nggak cuma di akuntansi keuangan aja, gitu. Nah, ini untuk jurnal umum PT Royal dengan Zendaya. Pengakuannya masih sama kayak tadi, kalian bisa lihat beban jasanya ini sebesar 48 juta dan cash yang dikeluarkan tidak sebesar beban jasanya, tapi cash dikurangi dengan PPh pasal 23 terutang. Kemudian pada saat kita menyetorkan pajak, kita harus menghapus PPh 23 terutang yang ada terhadap cash sebesar 7,2 juta atau sebesar PPh 23-nya berapa gitu. Nanti Zendaya dia akan mencatat cash sebesar 40,8 juta bukan sebesar 48 juta. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada PPh pasal 23 yang sudah dipotong oleh PT Royal. Kayak gitu. Ini masih aman ya. Pokoknya perlakuan jurnalnya masih sama kayak PPh pasal 21. Masuk kita ke PPh final 4 ayat 2. Di sini PPh final 4 ayat 2 itu merupakan pajak penghasilan bersifat final, artinya dia itu nggak bisa PPh-nya itu
yang pengenaannya udah final di akhir. Jadi nggak bisa dikreditin lagi atau nggak bisa mengurangi total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Contoh kalau misalkan kan kita kenal nih ada yang namanya kredit pajak. Kredit pajak kalau misalkan kita WP Badan lagi nyari PPh terutang, nah itu tuh kita punya kredit pajak yang mana ada PPh pasal 22 di dalamnya, PPh 23, PPh 24. Nah, tapi untuk PPh final 4 ayat 2 dia ini dikatakan final karena memang dia tidak bisa mengurangi penghasilan terutang pada akhir tahun pajak gitu. Terus di sini, nah ini bisa kalian lihat sendiri untuk objek dari dia penentuannya ya udah final aja gitu. Untuk hadiah undian 25%, sewa tanah dan atau bangunan 10%. Nah ini tadi di PPh 23 kalian kenal ada yang sewa kan, atas sewa itu dia dikenakan tarif sebesar 2%. Tapi khusus untuk sewa tanah dan atau bangunan dia masuknya ke PPh final 4 ayat 2 yang mana tarifnya sebesar 10%. Kayak gitu. Kemudian ada juga bunga obligasi sebesar 15%. Nah, untuk jasa konstruksi sendiri, dia itu ada macam-macam nih teman-teman. Jenis tarifnya. Karena kalau misalkan jenis konstruksinya itu pelaksanaan dan penyedia jasanya itu memiliki kualifikasi usaha kecil, tarifnya 2%. Terus kalau misalnya pelaksanaan tapi dia nggak punya kualifikasi usaha, tarifnya naik nih 4%, kayak gitu. Jadi untuk tarif jasa konstruksi, teman-teman pada saat menganalisa si transaksi pemajakan jasa konstruksi itu harus dilihat dulu, dia itu jenisnya apa? Apakah dia pelaksanaan, ataukah dia perencanaan dan pengawasan, kayak gitu. Terus dilihat lagi, punya kualifikasi atau enggak. Kalau misalkan punya kualifikasi usaha, apakah dia kecil atau enggak, kayak gitu. Itu terkait objek dan tarif. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini 2018, John menyewakan rumah miliknya kepada Kinan sebesar 110 juta. Sewa atas rumah, berarti sewa atas bangunan, ya enggak? PPh 4 ayat 2 yang dipotong. Tadi sewa atas tanah dan bangunan kita tahu tarifnya sebesar 10%. Berarti brutonya ini kita kalikan dengan 10%. Maka PPh terutangnya ini sebesar 11 juta. Kayak gitu. Terus di sini pihak pemotongnya itu adalah si Kinan dan yang menjadi pihak dipotong itu John. Kenapa? Karena si Kinan ini yang membayar kan. Dia yang memberikan penghasilan terhadap John, kayak gitu. Lanjut, nah di sini aku punya jurnal umumnya. Untuk jurnalnya, jurnal si Kinan, karena dia itu yang memberikan penghasilan, dia yang melakukan pemotongan juga kan. Makanya di sini dia ada unsur PPh final 4 ayat 2 turutang. Sewa yang diterimanya itu ya sebesar harga sewanya aja. Tapi kas yang dibayarkannya itu nggak sebesar segitu. Tapi ada PPh final 4 ayat 2 di dalamnya gitu. Nanti dia pada saat menyetorkan pajak, dia hapus deh PPh final 4 ayat 2 terutang ya, karena dia merupakan payable ya. Kita harus debitin terhadap cash sebesar 11 juta. Nah, di sini si John, karena dia itu merupakan pihak yang dipotong, dia itu tidak akan mengakui PPh final 4 ayat 2 terutang, tapi dia akan mengakui PPh final 4 ayat 2 yang dibayar di muka, gitu. Cash dan PPh final 4 ayat 2 dibayar di mukanya debit, kreditnya pendapatan sewa sebesar 121 juta, gitu. Nah, di sini aku juga punya peraturan perpajakan bagi dividen. Nah, teman-teman bisa lihat di sini aku ada yang sebelum disahkan UU Cipta Kerja dan setelah disahkan UU Cipta Kerja. Bisa dilihat sendiri nanti, kalian analisa sendiri juga. Kalau misalkan terkait dividen ini sebetulnya karena ada UU Cipta Kerja, dia itu ada yang nggak dikenai PPh, ada yang dikenai PPh tapi dengan syarat, dan ada juga yang tidak dikenai PPh dan ada syaratnya juga gitu. Itu untuk peraturan perpajakan bagi dividen, yaitu sebenarnya aware aja buat teman-teman, karena kita harus tahu jangan sampai kalian masih menghitung PPh atas dividen itu karena dia di bawah 25% maka dia dikenai gitu. Padahal seharusnya dia udah nggak kena nih, udah nggak kena PPh atas dividen gitu. Udah deh teman-teman.
Materinya sampai situ aja, maaf banget aku lama karena memang materinya cukup banyak. Di sini aku lihat ada yang nanya di kolom chat, kenapa kedelai, gandum, dan tepung dikecualikan? Sebetulnya itu memang udah peraturan dari kementeriannya aja, tapi kalau misalkan kita lihat lagi, kedelai, gandum, dan tepung ini kan merupakan barang pokok. Jadi kayak terkait pangan itu kan barang pokok kan. Nah, dia itu kalau misalkan isi impornya ditinggiin, bisa aja kalau misalkan lagi ada urgensi atau perusahaan-perusahaan itu sulit untuk mengimpor barang pokok kan, padahal barang pokok itu primary goods-nya kita gitu. Dia yang diutamakan, makanya dia itu tarifnya lebih kecil gitu. Lebih kecil dan memang dikecualikan mau dia punya API atau non API gitu. Jadi ada perlakuan khusus untuk primary goods kayak gitu, Aulia Rahmi. Terus untuk Ataya Sekar, contohnya pungutan lain yang disahkan oleh Menkeu itu kayak gimana? Pungutan lain yang disahkan oleh Menkeu tuh contohnya dia itu bukan termasuk kayak misalkan kayak bea masuk tambahan gitu sih sebetulnya ya, pungutan lain yang disahkan oleh Menkeu tuh. Tapi kalau misalkan dalam transaksi impor itu ada keterangan atas transaksi impor tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan bahwa ada pungutan lain sebesar 10 juta gitu. Nah, atas pungutan lain itu harus dihitung ke dalam nilai impor. Kayak gitu Ataya Sekar. Tapi kalau untuk contoh detail banget contoh pungutan lain itu apa, nanti aku coba baca lagi di peraturan Kementerian Keuangannya ya. Gitu Ataya Sekar. Yang lain ada yang mau nanya lagi atau enggak? Kalau misalkan nggak ada, berhubung udah 16.53, aku nanti kasih soal materi dan instruksi pengerjaan di Google Classroom. Dan materi kita cuma sampai sini aja. Nanti kalau misalkan ada yang bingung pada saat pengerjaan, kalian bisa tanya aku di grup kelas kita ya. Gitu. Makasih semuanya. Aku stop share ya. Thank you. Semangat ya. Makasih Kak Ara. Makasih Kak Ara.